Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Umairah dengan NIM 2303110275. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai penerapan analisis asosiasi dengan algoritma a priori pada data penjualan toko grosir. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, memahami perilaku pembelian pelanggan sangat penting untuk meningkatkan penjualan dan pengalaman pelanggan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah memberikan rekomendasi produk menggunakan data mining, khususnya melalui Market Basket Analysis atau MBA. MBA membantu mengidentifikasi pola pembelian produk yang sering dibeli bersamaan sehingga dapat mengoptimalkan penempatan produk dan strategi cross-selling maupun upselling. Algoritma a priori adalah metode dalam MBA yang menemukan item set yang sering muncul dan menghasilkan aturan asosiasi jika maka dengan parameter penting berupa support dan confidence. Penerapan a priori pada data transaksi toko retail memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan pola pembelian, meningkatkan pola inventaris, merancang strategi supaya lebih efektif, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dan meskipun efektif, algoritma ini menghadapi tantangan pada data yang cukup besar dan pemilihan ambang batas support atau confidence yang tepat agar aturan asosiasi menjadi lebih relevan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan algoritma a priori pada data transaksi toko retail untuk mengidentifikasi aturan asosiasi yang bermakna antara produk yang dibeli pelanggan. Dengan menganalisis pola pembelian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang membantu perusahaan dalam pengelolaan inventaris, penempatan produk, dan perancangan strategi pemasaran seperti cross-selling dan upselling. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memahami perilaku pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan pendapatan toko secara keseluruhan. Nah, metodologi. Pada bagian metodologi, sumber data yang digunakan adalah dari Kaggle, platform terkemuka dalam komunitas data science yang menyediakan berbagai dataset untuk keperluan penelitian. Dataset yang digunakan berupa transaksi penjualan dengan variabel utama yaitu identitas pelanggan, tanggal transaksi, dan juga deskripsi produk yang dibeli. Struktur data tersebut memungkinkan peneliti untuk menganalisis belanja konsumen, tren penjualan waktu, serta preferensi penjualan produk. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan cara melakukan Market Basket Analysis pada Python. Yang pertama itu kita mengimpor data yang kita akan gunakan. Terus kita install library yang kita butuhkan, itu adalah ini. Terus setelah kita lihat ada total sebanyak 167 produk yang unik dan ada 759 data yang duplikat tetapi tidak dihapus. Terus selanjutnya kita akan melihat top 15 barang yang sering dibeli. Yang pertama itu ada Walk Milk.
yang jumlah pembeliannya itu ada sekitar 2.502, dan selanjutnya ada other vegetables, terus ada roll or buns, terus ada soda, ada yogurt, ada root vegetables, terus ada tropical fruit, ada bottled water, ada sausage, ada citrus fruit, ada pastry, ada pip fruit, dan ada shopping bags, ada canner beer, dan malt beer. Terus yang pertama kita membuat identitas transaksi unik. Nah, untuk membuat identitas transaksi unit ini, kita membutuhkan member ID, member number, dan tanggal transaksi, terus dibuat pada single transaction. Single transaction ini merupakan gabungan dari member number dan date. Terus selanjutnya kita mengkonversi data menjadi format binar 0 dan 1 agar bisa diproses oleh a priori. Jika suatu item muncul dalam transaksi besar dari 0, maka diubah menjadi 1 item dibeli, dan jika tidak muncul tetap 0. Maka hasilnya dapat seperti ini. Terus kita mencari frequency item sets dengan a priori. Nah, dengan menggunakan a priori algoritma ini untuk menemukan kombinasi item yang sering muncul bersama dengan minimal support 0,001, hanya menyimpan item yang muncul setidaknya 0,1% dari transaksi. Kemudian kita menambahkan kolom count untuk menghitung jumlah item dalam setiap item set. Nah, terus kita menemukan rules dengan association rules. Tujuannya untuk membuat aturan asosiasi dari item set yang telah ditemukan dengan menyertakan aturan dengan minimal leaf sama dengan 1,2. Artinya hanya dipilih yang memiliki hubungan yang bermakna. Minimal support 0,01 dan minimal confidence 0,01. Hasilnya sebagai berikut. Nah, berdasarkan dari hasil yang diperoleh ini, terdapat beberapa pola hubungan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan. Salah satu pola yang menonjol adalah hubungan antara produk yogurt, whole milk, dan sausage. Dari hasil analisis ditemukan bahwa pelanggan yang membeli yogurt dan whole milk memiliki kemungkinan sebesar 13,14% untuk juga membeli sausage dengan nilai leaf sebesar 2,18. Nilai leaf yang lebih dari 1 menunjukkan adanya hubungan positif antara produk tersebut, yang berarti pelanggan lebih cenderung membeli produk-produk ini secara bersamaan dibandingkan dengan pembelian acak. Oleh karena itu, strategi yang dapat diterapkan adalah menempatkan yogurt dan whole milk berdekatan dengan sausage di rak toko, serta menawarkan promo paket sarapan sehat yang mencakup ketiga produk ini. Selain itu, hubungan antara specialty coklat dan citrus fruit juga menarik untuk dicermati. Dengan confidence sebesar 8,79% dan leaf 1,65, kombinasi ini mengindikasikan bahwa pelanggan yang membeli specialty coklat cukup sering membeli citrus fruit. Strategi pemasaran yang dapat diterapkan adalah menawarkan bundling produk dalam bentuk paket camilan premium atau menampilkan rekomendasi pembelian citrus fruit kepada pelanggan yang membeli specialty coklat. Hubungan menarik lainnya ditemukan antara tropical fruit dan flow, yang memiliki confidence sebesar 10,95% dan leaf sebesar 1,61. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli tepung seringkali membeli buah tropis, kemungkinan besar untuk keperluan kue atau smoothie. Berdasarkan pola ini, toko dapat menyusun strategi dan menyediakan paket promosi bahan kue segar yang mencakup tepung dan buah tropis, dan menempatkan produk ini berdekatan untuk meningkatkan penjualan silang.
Selain bundling dan strategi penempatan produk, insight lain yang dapat diterapkan adalah melalui promosi berbasis rekomendasi. Misalnya, pelanggan yang membeli beverage memiliki kemungkinan sebesar 9,27% untuk membeli sausage dengan lift 1,53. Hal ini dimanfaatkan dengan memberikan rekomendasi produk di kasir atau platform e-commerce, sehingga pelanggan yang membeli beverage mendapatkan saran pembelian sausage. Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang efektif dapat diterapkan melalui teknik cross-selling, cross-selling, product placement yang strategis, serta promosi berbasis paket bundling. Dengan memahami pola pembelian pelanggan, toko dapat meningkatkan peluang penjualan dengan cara yang lebih efektif dan berbasis data. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.